Terima kasih untuk ilmu dan pelajarannya, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang ya saya masih gini-gini aja. Cuma nggak dikit. Hai, Pahami Friends. Kenalin, nama aku Aji. Halo, kenalin nama gua Fahri Azmi. Kenalin, gue Yuli. Hai, aku Tasya. Nama gue Ani. Nama gue Ruli. Gue di sini sebagai Head of Science. Gua sebagai UI designer di Pahamify. English First Start Teacher di Pahamify. Content creator TikTok di Pahamify. People Operation Senior di Pamify. Ibu kos dan procurement di Pahamify. Menurut kamu, guru killer itu kayak gimana? Guru killer adalah guru yang Tinggi gitu, terus kayak suka ngasih kuis dadakan. Tiap hari ketika pertemuan, akhir pertemuan ngasih tugas. Keras, jadi kayak sukanya. Bikin muridnya tertekan. Oh, kalau yang cewek itu yang nggak suka sama cewek cakep. Kayak gini jomblo. Harus di post yang itu ya. karena kan mungkin tiap anak kan ini ya punya proses belajarnya beda-beda. Jadi kayak guru killer tuh yang kayak dia menyamaratakan semua harus sama. Terus kayak ketika dia ditanyain nggak bisa jawab, dimarahin kayak gitu segala macam. Apa ya? Kita nggak berbuat apa-apa, tiba-tiba kayak disuruh maju gitu. Ya, siapa itu? Ketika di hari pertemuan selanjutnya, dia nanyain tugasnya dan kalau nggak dikerjain, dihabisin siswanya. Walaupun emang dia nggak berniat buat teriak, cuman emang mungkin dari nadanya gede gitu, keras. Terus Ini kalau menurut gue sebenarnya nggak semua guru killer itu jahat ya. Cuma mungkin lebih ke pembawaan cara dia ngajar aja gitu. Ini pernah sih teman aku sampai digedor mejanya gitu. Kayaknya lebih killer muridnya deh. Kayak misalnya kita pernah mecahin jendela gitu, terus malah gurunya yang nangis. Kayak rame-rame malah main rugby gitu, terus disuruh bel kelas masuk nggak ada yang masuk. Malah kalau zamannya dulu kan anaknya kena marah di rumahnya, kena marah orang tua lagi. punya pengalaman yang berkesan nggak sama guru killer itu? Ada sih. Jadi Nah, satu orang ngedumel, terus si bapaknya itu, bapak gurunya itu kayak dengar dan akhirnya satu kelas yang kena omel. Jadi kayak maksudnya apa, kayak kalau misalkan nggak niat kelas kayak gitu dimarahin gitu deh. Pernahnya paling cuman kayak dibentak aja sih, kayak ketahuan. Ayo Yuli, ini. tiba-tiba pas gue lagi ngerjain, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa, dia teriak manggil teman gue. Terus teman gue maju, diomel-omelin sama dia. Sekelas kan otomatis kayak ngelihat semua kan ke gue tuh kayak apa ya, gue nggak merhatiin kayak iya gitu. Terus kayak ya emang dia tuh suka tiba-tiba nanya gitu sih. Ya gue bingung kan, akhirnya gue berdiri aja depan kelas sampai dia kelar ngomel gitu. Rokok di yang cowok-cowok tuh biasanya yang rokok di kamar mandi langsung digebrek ya digebrek sampai digerebek gitu lah, kayak breng gitu langsung pada keluar, terus kayak pada bau rokok semua gitu. Aduh gimana nih gitu, jadi pusing lah gitu. Bawahnya tuh deg-degan gitu. Terus Kenapa ya gue diomelin mulu dulu tuh? Kan aku suka nyeker ya di sekolah. Terus pernah sepatu aku diambil terus dilempar ke lapangan gitu, kayak wah gue sport jantung men kalau misal dia masuk kelas. Soalnya dia tuh moodnya tuh unpredictable gitu loh. Jadi Kalau di sekolah gue kayak misalnya bukan ngantuk, nguap yang ketiga itu disuruh nyanyi di depan kelas, itu males sih. ya karena nyaman aja kalau pakai kaos kaki doang, kayak bisa licin tuh gak sih lo, kayak main ice skating kan. Oh, lu lantai gitu ya? Iya lah, lantai emang ada yang tanah. Paling kena marah secara umum general gitu, satu kelas dimarahin pernah. Tapi secara spesifik gue doang itu, seingat gue nggak pernah. gak bisa diprediksi. Soalnya random gitu. Kadang tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia Terus dia tahu jangan nyontek ya, padahal dia nggak di ruangan itu gitu, kayak ada di mana gitu, terus tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Tadi kamu jangan nyontek ya kesini. Terus tahu dari mana nih orang guru? Terus di situ aku nggak bisa jawab. Terus kayak langsung udah nggak usah dilulusin gitu. Yang selama Anda menyentuh tanah, Anda akan diketahui perbuatan Anda. cuman dia baik banget sih sama gue. Dia bilang katanya gue berpotensi merusak bangsa kali ya. Ya nggak sih, gue tuh suka sedih kadang kalau guru tuh bilang kalian tuh sekolah yang bener karena kalian akan jadi orang segala macam, sementara kita di sini jadi guru-guru aja. Terus kayak gue mikir, iya juga ya, kita tuh bisa jadi sesuatu yang lebih gitu loh. Tapi kalau dia di luar sekolah, dia tuh asik-asik aja gitu. Tapi kalau udah dimasuk sekolah kayak mukanya udah cemberut gitu. Gak tau deh kenapa. Mungkin personal branding.
Kasih salam dong buat guru killer kamu. Halo ibu, aku nggak bermaksud buat bilang ibu guru killer, cuman dengan cara ibu ngajar waktu di kelas 11 itu sebenarnya bikin aku mungkin sama teman-teman juga kayak lebih mempersiapkan yang bakalan diajarkan nanti di materi di kelasnya gitu, dan itu sebenarnya baik sih Bu, makasih banget jadinya kayak Apa ya kenakalannya masih anak, apalagi yang SMP SMA kayak gitu. SMP mungkin masih kayak bocil bocah kayak gitu kan, ya mohon dimaafkan. Karena mungkin kalau tidak diajari oleh bapak dan ibu guru semasa SMA pada saat itu mungkin saya tidak akan sampai di titik ini gitu. Dan bahkan sampai sekarang Anda terus mengajari dan mencerdaskan anak bangsa. itu yang habis wisuda kita foto bareng sama guru itu kayak apa kabar ya gurunya. Terima kasih untuk ilmu dan pelajarannya, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang ya saya masih gini-gini aja. Cuma nggak dikasih. Buat guru-guru di luar sana, sekiranya bisa melihat segala sesuatu dari berbagai macam sih. Jadi jangan serba-serba menyalahkan murid kayak gitu. Makin bermanfaat buat orang banyak, dan ilmu yang sudah Bapak berikan ke murid-murid Bapak bisa menular juga ke orang lain. Dulu tuh suka diomelin, entah aku pakai acne patch aja diomelin. Semoga Fraudia sehat-sehat aja ya. Sehat selalu dan keluarganya diberi keberkahan di masa-masa pandemi ini ya. Pokoknya makasih banget ya udah ngajarin aku bahasa Jerman. Karena gue percaya guru-guru di sekolah gue itu guru-guru yang kompeten semua. Udah sih, makasih ya. Dadah!